Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Firmani, berasal dari program studi budidaya perikanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya bersama rekan saya Saidah Lutfiyah melakukan penelitian internal, dan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami dapat dengan judul Eksplorasi dan Identifikasi Bakteri Selulolitik, Amilolitik, dan Proteolitik dari saluran pencernaan ikan nila. Kenapa kami gunakan ikan nila? Permintaan nasional dan global terhadap ikan nila tinggi. Tahun 2011, Indonesia menempati urutan ketiga terbesar sebagai negara penghasil produk ikan nila dengan persentase sekitar 20,3% terhadap total produksi ikan nila yang ada di dunia. Ini menurut Murniati dan kawan-kawan tahun 2014. Dari permintaan nasional dan global yang tinggi, budidaya ikan nila harus didukung dengan rekayasa teknologi yang baik pula. Nah, pada saat ini yang sedang dikembangkan untuk rekayasa teknologi dari sisi terutama pakan dan kesehatan ikan adalah dengan penggunaan probiotik. Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang bisa membantu proses penguraian nutrisi atau makanan di dalam tubuh ikan. Selain bekerja di dalam tubuh ikan, probiotik ini diketahui mampu memperbaiki atau mengembalikan kondisi perairan yang sehat, terutama bagi ikan. Nah, probiotik ini bisa didapatkan dari saluran pencernaan ikan. Sehingga dalam penelitian ini ingin dilakukan eksplorasi bakteri apa saja yang ada dari saluran pencernaan ikan nila yang nantinya bisa digunakan untuk produk probiotik yang akan membantu dalam rekayasa teknologi budidaya ikan nila. Nah, fungsi dari probiotik adalah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangbiakan serta ketahanan ikan terhadap penyakit. Rumusan masalah dari penelitian ini, bagaimanakah karakteristik morfologi koloni dan sel bakteri yang ditemukan dari saluran pencernaan ikan nila? Yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah hasil uji fisiologi, biokimia, dan identifikasi isolat bakteri yang ditemukan dari saluran pencernaan ikan nila? Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui karakteristik morfologi, fisiologi, dan biokimia bakteri dari saluran pencernaan ikan nila air tawar. Yang kedua, mendapatkan hasil identifikasi spesies bakteri yang didapatkan. Metodologi penelitian. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020. Lokasinya pengambilan sampel ikan di Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik. Isolasi dan karakterisasi bakteri di Laboratorium Mikrobiologi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, dan uji biokimia di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Metode penelitian adalah metode eksperimental dengan analisis deskriptif, dan data yang didapatkan merupakan data kualitatif, yaitu data morfologi koloni bakteri, data morfologi sel bakteri, data biokimia bakteri, dan data jenis spesies bakteri. Tahapan penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengambilan sampel ikan di tambak dan isolasi bakteri dari saluran pencernaan. Yang tahap kedua adalah pemurnian bakteri dan karakterisasi morfologi baik sel maupun koloni bakteri. Yang ketiga adalah identifikasi menggunakan kits. Nah, ini tahap 1 dan 2 digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Ikan nila diambil ususnya secara aseptik, kemudian
lakukan pembedahan terhadap usus, diambil isi usus, kemudian diisolasi bakterinya dengan metode spread plate menggunakan media nutrien agar, kemudian dimurnikan. Setelah itu dilakukan karakterisasi morfologi koloni bakteri dan morfologi sel bakteri. Dari sini didapatkan data morfologi koloni bakteri dan morfologi sel bakteri. Kemudian tahap yang ketiga adalah isolat bakteri dengan karakteristik morfologi sel dan koloni tadi dilakukan uji lanjut fisiologi dan biokimia sel dengan menggunakan microbag kit identification sehingga nantinya didapatkan genus dan spesies bakteri. Ini adalah tahap pertama, pengambilan sampel di tambak yang terletak di Kecamatan Ujung Pangkah. Kemudian sampel dibawa ke laboratorium dengan menggunakan kantong plastik dan dalam keadaan hidup diletakkan dengan perbandingan udara dan air adalah 3:1. Kemudian ini adalah sampel ikan nila yang didapatkan dengan bobot kurang lebih 65 gram per ekor, diambil dari 2 petak tambak masing-masing sebanyak 4 ekor. Ini adalah penelitian tahap kedua, homogenat usus yang didapat ditimbang sebanyak 50 gram, kemudian dicampur dengan 450 ml NaCl fisiologis. Setelah itu dilakukan pengenceran bertingkat sampai 10⁻⁵ dan diambil dari pengenceran 10⁻⁴ dan 10⁻⁵ masing-masing 1 mili, kemudian dikultur di media nutrien agar pada cawan Petri dengan metode spread plate. Setelah itu diinkubasi pada suhu ruang selama 48 jam. Dari sini didapatkan koloni dan masing-masing koloni diambil kemudian dimurnikan di media nutrien agar miring. Setelah itu dilakukan pengamatan terhadap karakteristik morfologi koloni bakteri. Selanjutnya dilakukan pewarnaan sel bakteri dari masing-masing koloni yang berbeda untuk diamati bentuk sel dan sifat gramnya. Kemudian tahap ketiga dilakukan uji karakteristik biokimia bakteri dengan menggunakan microbag identification kit 24A dan B dan uji karakteristik fisiologi bakteri yaitu uji oksidase, katalase, produksi indol, penggunaan karbon dari sitrat, SiA dan Voges Proskauer. Ini hasil yang didapatkan morfologi koloni bakteri dari ikan nila dari petak tambak 1 dan 2. Ada 6 koloni yang berbeda, kemudian masing-masing dikarakterisasi. Ini peralatan dan bahan yang digunakan pada saat melakukan isolasi dan pemurnian bakteri. Di sini di gambar 1 terhadap homogenat usus, terdapat homogenat usus yang akan dikultur dalam media di dalam cawan Petri. Nah, ini adalah pada saat proses pengenceran bertingkat. Kemudian ini adalah pemurnian bakteri yang sudah murni dikultur ulang di media Na miring agar lebih tahan lama. Karakteristik morfologi koloni dan sel bakteri. Nah, dari 6 isolat, 3 diantaranya adalah digambarkan sebagai berikut. Warna koloni di TSA berwarna krem, ada 3 isolat yang didapat dengan karakteristik yang berbeda. Bentuk selnya
Ada yang kokus, basil bengkok, dan basil. Kemudian ini reaksi gramnya positif, negatif, dan positif. Konsistensinya kering, basah, dan kering. Ini adalah gambaran morfologi sel dan hasil pewarnaan gram NL4 gram positif dengan bentuk sel bulat atau kokus, kemudian NL5 gram negatif dengan bentuk basil, NL6 gram positif karena di sini berwarna ungu. Bentuknya batang. Ini adalah karakteristik fisiologi bakteri yang didapatkan. Ini uji biokimia dengan menggunakan microbag identification kit. Hasil uji gula-gula. Sini negatif menyatakan tidak, sedangkan positif adalah terbentuk spora, memiliki spora. Dari hasil pengamatan karakteristik morfologi koloni, sel, uji fisiologi dan biokimia bakteri didapatkan 6 isolat bakteri, 3 diantaranya telah berhasil dilakukan identifikasi, yaitu Nitrosococcus, Oceanus, Vibrio alginoliticus, dan Bacillus aeruginoides. Nitrosococcus oceanus merupakan bakteri pengoksidasi amonium yang berbentuk kokoid atau kokus dengan ukuran sekitar 1,8 sampai 2,2 mikrometer. Genus ini banyak ditemukan dari saluran pencernaan ikan nila dan merupakan bakteri dengan kemampuan mengurai amonium dan metan. Ini dari referensi Jones and Morita tahun 1983. Produksi nitrit di lingkungan perairan dimulai dari proses oksidasi amonium menjadi nitrit oleh bakteri kemoautotrof dan reduksi nitrat menjadi nitrit oleh mikroflora hidrotrofik. Produksi nitrit merupakan tahapan penting dari siklus nitrogen. Dan sehingga dari hasil karakterisasi bakteri ini nantinya isolat yang didapat Nitrosococcus oceanus harapannya bisa menjadi kandidat bakteri pengurai amonium di perairan. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai probiotik yang dimasukkan atau ditambahkan ke dalam air untuk memperbaiki kualitas air budidaya ikan. Kenapa bakteri yang ada di perairan kemungkinan besar ditemukan juga di dalam saluran pencernaan ikan? Nah, ini karena ikan juga ketika makan dan minum, bakteri yang ada di perairan akan ikut masuk terbawa ke dalam saluran pencernaan ikan, sehingga kemungkinan besar komunitas bakteri yang ada di perairan juga kemungkinan besar ditemukan di dalam saluran pencernaan ikan. Yang kedua, bakteri Vibrio alginoliticus merupakan jenis bakteri halofilik menghasilkan fluoresen di media TCBS. Koloninya berwarna kuning dan ukuran diameter koloni sekitar 3-5 mm. Bersifat gram negatif, fermentatif, katalase, dan oksidase positif, tidak memproduksi H2S dan menghasilkan glukosa. Menurut Kostinar et al. Tahun 2010. Namun sebagian besar spesies Vibrio bersifat patogen terhadap vertebrata dan invertebrata dengan menghasilkan toksin dan beberapa jenis enzim. Bacillus amyloliquefaciens merupakan bakteri berbentuk batang yang seringkali berantai. Ini bentuk selnya batang berantai, ukuran selnya 0,7 sampai 0,9 hingga 1,8 sampai 3 mikrometer.
bersifat gram-positif motil dengan alat gerak berupa flagella. Sporanya berbentuk oval yang terletak di bagian tengah sel, serta mampu menghasilkan enzim alfa amilase dan protease. Nah, ini karakteristik morfologi koloni bakteri Bacillus amyloliquefaciens antara lain permukaannya halus, teksturnya lengket, bentuk menonjol cembung, tepi koloni tidak teratur, tidak menyebabkan hemolisis pada percobaan menggunakan lempeng agar darah. Bakteri Bacillus merupakan bakteri yang banyak digunakan sebagai agen probiotik karena beberapa sifat yang menguntungkan dari bakteri ini. Bakteri ini mampu bertahan hidup melalui lambung dan usus, mampu menghambat pertumbuhan Bacillus cereus dan Lactobacillus monocytogenes yang bersifat patogen dan menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan melalui makanan. Nah, suhu optimal untuk pertumbuhan bakteri ini antara 30 sampai 40 derajat Celcius, namun tidak mampu tumbuh pada suhu di bawah 15 derajat Celcius atau di atas 50 derajat Celcius. Bakteri ini mampu mengurai kasein, elastin, gelatin, starch, tributrin, twin, dan lain sebagainya, namun kurang mampu mengurai adenin, selulose, guanin, hipoksantin, pektin, testosteron, tirosin, dan xanthin. Bakteri Bacillus amyloliquefaciens juga mampu memproduksi asetoin dan enzim fosfatase yang merubah nitrat menjadi nitrit, menghidrolisis eskulin dan arbutin, menggunakan sitrat sebagai sumber karbon, dan tumbuh pada medium NaCl 5%. Bakteri ini juga mampu memproduksi asam dari silobiose, fruktos, glukos, gliserol, laktos, dan lain-lain. Kesimpulannya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan 6 isolat bakteri, 3 diantaranya yang sudah berhasil diidentifikasi, yaitu Nitrosococcus oceanus, Vibrio argyrondoticus, dan Bacillus amyloliquefaciens. Saran dari ketiga isolat yang berhasil dilakukan identifikasi, nantinya kami berencana akan melakukan uji lanjut, yaitu menguji potensi bakteri tersebut untuk digunakan sebagai probiotik. Penelitian ke depan bisa mengetahui kemampuan bakteri menghasilkan senyawa metabolit, di antaranya senyawa antibakteri dan enzim pengurai. Jadi dari ketiga isolat ini akan diteliti lebih lanjut apakah mampu menghasilkan senyawa antibakteri dan enzim pengurai. Karena itu nantinya akan digunakan sebagai metode untuk mengetahui apakah bakteri tersebut merupakan kandidat yang baik untuk digunakan sebagai probiotik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.